Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini kami akan melakukan presentasi terhadap kasus-kasus sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, serta kami juga telah melakukan wawancara kepada 3 narasumber yang dengan kategori yang berbeda terkait pandangan mereka terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Uh, Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Pak Urai Pak Urai Salam PhD. Uh, Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Sukri Aden dengan NIM F1021251043. Perkenalkan, nama saya Pak Patra dengan NIM F1021251046. Perkenalkan, nama saya Kasta Azza Perdana dengan NIM F1021251041. Oke. Pertama-tama kami akan menjabarkan terkait kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar dahulu. Hal ini penting untuk dibahas. Kenapa? Ini kasus-kasus sosial ini banyak sekali yang terjadi, terutama pada zaman sekarang. Banyak kasus-kasus yang disebabkan karena kemudahan teknologi, kasus-kasus baru seperti itu. Nah, hal ini dapat menjadi evaluasi untuk diri kita juga, untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk berbuat kebaikan dan tidak merusak. Dengan kita melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus ini, kita melakukan kontribusi untuk mengurangi dan mengetahui apa penyebabnya, serta memberikan pandangan kita terhadap ini untuk supaya diharapkan kasus-kasus ini bisa dapat berkurang gitu. Oke, langsung saja kepada kasus pertama. Kasus pertama yaitu perceraian. Perceraian adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan. Jadi mereka tidak lagi seorang suami dan istri. Dalam Islam sendiri, perceraian adalah hal yang diperbolehkan, asalkan sesuai dengan syariat dan di mana hubungan tersebut tidak lagi mendatangkan keharmonisan dan tidak ada lagi jalan keluar yang dapat dilakukan, sehingga salah satu-satunya cara untuk lebih baiknya lagi memang dengan cara berpisah saja. Namun perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa jika tidak ada alasan yang kuat terkait perceraian ini, maka hal ini tidaklah dibolehkan. Namun pada zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus perceraian yang dimana hal-hal yang mendasarinya alasan mereka bercerai itu bukanlah hal yang seharusnya ditangani dengan sedikit kesabaran dan komunikasi yang cukup. Namun sekarang perceraian seperti yang kita lihat, banyak sekali perceraian yang seharusnya tidak terjadi karena kurangnya iman dan lain sebagainya. Hal ini seharusnya tidak menjadi yang menjadi hal yang umum terjadi. Namun sekarang hal ini hampir sudah dianggap hal yang umum, yang dimana seharusnya itu seharusnya tidak dijadikan hal yang umum terjadi. Seperti yang kita tahu, contohnya pada data yang kita lihat dari Kementerian Agama, di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, terdapat kasus 1118 kasus perceraian, yang dimana kebanyakan kasus itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak sesuai syariat, dimana kekerasan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan, terus kekerasan dan banyak lain sebagainya. Hal ini merupakan hal yang miris tentu saja bagi kita semua ya. Hal ini perlu untuk ditangani dengan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus ini, yaitu dengan cara mempersiapkan diri dahulu sebelum menikah, di mana banyak sekali anak-anak muda sekarang sangat terburu-buru untuk menikah tanpa memikirkan
kesiapan dahulu, kesiapan bukan hanya perasaan saja, kesiapannya termasuk juga kesiapan mental, tanggung jawab finansial dan lain-lainnya. Karena perceraian ini banyak terjadi karena ya itu tadi kurangnya kesiapan, di mana masalah ekonomi tentunya. Misalnya kalau kita tidak memiliki finansial yang cukup, ketika kita menikah pasti akan banyak masalah yang terjadi karena kurangnya finansial ini. Serta ketika untuk seorang lelaki, kita harus wajibnya memberikan nafkah kepada wanita. Namun ketika finansial kita kurang, maka hal ini akan memberikan rasa ketidakpuasan kepada istri atau salah satu pasangan tersebut. Terus yang kedua, cara untuk menangani permasalahan ini yaitu dengan cara menanamkan nilai ibadah kepada hubungan kita. Kita harus menganggap bahwa istri ataupun suami itu, ketika kita menjalani hubungan suami istri itu, kita harus menganggap bahwa itu adalah salah satu ibadah yang harus kita amanahkan. Kita menganggap hubungan itu, sehingga kita selalu berpikir bahwa hal itu kita jadi tidak mudah terprovokasi ketika ada hal-hal yang, jadi kita bisa lebih menyikapinya dengan kepala dingin, dengan sabar, seperti itu. Terus yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah ini juga dengan cara menyikapinya dengan cara melibatkan keluarga ketika, ataupun mediator ketika konflik memuncak ya. Ketika konflik semakin memuncak, kita harus melibatkan keluarga untuk mencari jalan keluar ataupun hal-hal yang seperti itu, sehingga kita tidak melakukan terburu-buru dalam mengambil keputusan seperti itu. Terus yang selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya juga dengan cara berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya kepada pasangan, sehingga hubungan akan selalu berjalan dengan baik ketika kita jujur dengan pasangan tanpa ada kebohongan. Karena ketika kita berbohong kepada pasangan sendiri, hal itu akan menimbulkan masalah ketika kebohongan itu terbuka, sehingga akan menimbulkan rasa kekecewaan kepada pasangan seperti itu. Terus yang dapat kita lakukan selanjutnya itu dengan cara melakukan semuanya tadi, dengan cara melakukan hal-hal yang kita lakukan tadi, terus tidak melibatkan nafsu dalam hubungan, tidak mengedepankan amarah dan nafsu kepada hubungan. Kenapa? Karena seringkali perceraian terjadi karena amarah sesaat. Kita haruslah belajar untuk mengontrol emosi. Hal inilah kenapa diperlukan kesiapan sebelum menikah. Kenapa? Karena mental seorang suami dan istri haruslah hati-hati, karena pasti banyak sekali masalah yang akan terjadi ketika menjalani pernikahan. Oleh sebab itu kita perlu kesiapan mental, di mana kita harus mengendalikan amarah kita, dan pastinya tidak hanya tergantung pada emosi sesaat, sehingga akan menyebabkan mungkin kekerasan yang menyebabkan konflik yang lebih besar, sehingga mereka pun memilih untuk bercerai seperti itu. Oke, saya rasa terus kasus yang selanjutnya yaitu perjudian ya, perjudian online, yaitu judol atau yang sering zaman sekarang disebut dengan judol. Oke, perjudian sendiri itu adalah ketika kita bergantung kepada suatu permainan atau peristiwa untuk memperoleh keuntungan, tetapi keuntungannya hanya didasarkan pada keberuntungan dan ketidakpastian. Hal ini dalam ajaran Islam sendiri, perjudian adalah hal yang sangat dilarang atau diharamkan, di mana uang yang didapatkan dari perjudian itu
adalah haram dan tidak boleh digunakan seperti itu. Namun di zaman sekarang karena mudahnya akses kepada eh, media sosial, kepada internet, banyak sekali orang yang menggunakannya, bahkan anak-anak pun ada beberapa yang terjerat kasus tersebut. Oleh sebab itu, karena ini hal yang merusak, dapat menyebabkan berbagai masalah seperti bunuh diri, pencurian, karena terus rusaknya hubungan keluarga dan konflik sosial lainnya. Tentu hal ini perlu kita atasi dengan dan cara untuk mengatasinya antara lain adalah terus menjalankan nilai-nilai agama kepada kita terus melakukan sholat untuk melindungi kita dari pikiran untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Terus kita juga kalau kita juga bisa melakukan menyebarkan informasi atau edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun secara langsung terkait bahaya dari melakukan perjudian ini, serta kita harus banyak juga melakukan edukasi terkait agama, di mana hal ini hal yang sangat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hal haram. Duit yang diperoleh juga tidak baik untuk orang lain, untuk dirinya dan orang lain. Terus kita juga bisa dapat mendorong pemerintah supaya menutup akses kepada perjudian ini, perjudian online. Kita mendorong mereka supaya lebih melakukan perlindungan lah kepada sistem internet ini, supaya masyarakat di Indonesia ini tidak mudah mengakses hal-hal seperti itu. Oke, baik, saya rasa itu saja dari saya. Lanjut. Selanjutnya adalah kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang merusak martabat dan masa depan korban. Di Kalimantan Barat, kasus ini muncul seringkali di sekitaran keluarga, masyarakat, pesantren, sekolah, dan media sosial. Masalah ini perlu dibahas karena untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat perlindungan terhadap korban. Alasan memilih kasus kekerasan seksual di Kalimantan Barat adalah topik ini dipilih karena angka kasus cukup tinggi, terutama terhadap anak dan remaja. Banyak terjadi di lingkungan sekitar seperti rumah dan sekolah. Dampaknya sangat berat, mulai dari trauma psikis hingga terganggunya pendidikan seorang korban tersebut. Masalah ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan dan edukasi yang lebih kuat di Kalbar. Contoh kasusnya yaitu kasus di Kuburaya, ayah tiri mencabuli anak tirinya selama bertahun-tahun. Ini sangat memprihatinkan. Selanjutnya yaitu kasus di Pontianak, oknum guru melecehkan siswinya dengan memanfaatkan posisi dan kepercayaannya sebagai orang yang lebih tinggi di atas korban tersebut. Selanjutnya yaitu kasus pesantren, santriwati mengalami pelecehan oleh pengurus. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bersifat luas dan tidak mengenal tempat, jadi bisa di mana saja. Akar masalah kekerasan seksual di Kalimantan Barat adalah relasi kuasa yang timpang antara seperti guru dan murid, dan orang tua dan siswa dan anak. Budaya malu dan victim blaming yang membuat korban menjadi diam. Kurangnya edukasi seksualitas di keluarga dan sekolah. Kurang pengawasan lemah di daerah-daerah yang terpencil, dan pemanfaatan internet untuk grooming dan pemerasan. Akar masalah ini memperlihatkan perlunya sistem perlindungan yang lebih menyeluruh. Islam memandang kekerasan seksual sebagai dosa besar karena melanggar kehormatan manusia. Syariat menekankan
Hifz al-id, menjaga kehormatan. Nabi mengecam keras tindakan yang merugikan dan memaksa orang lain. Pelaku mendapat hukuman berat dalam hukum Islam karena dianggap melakukan kezaliman. Korban wajib dilindungi, didengar, dan tidak boleh disalahkan. Islam juga mendorong pencegahan melalui pendidikan akhlak dan pengawasan lingkungan. Kekerasan seksual di Kalimantan Barat merupakan masalah yang serius dan harus ditangani secara kita bersama. Dengan memahami akar masalah dan pandangan Islam sebagai pedoman moral, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih aman, menghargai martabat, dan melindungi kelompok yang kemungkinan rentan. Kasus selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan sosial yang merusak tatanan negara, melemahkan moral, menggerogoti keuangan, dan merusak kepercayaan publik. Indonesia masih menghadapi persoalan ini termasuk di daerah seperti Kalimantan Barat. Karena itu membahas korupsi penting untuk meningkatkan kesadaran dan membangun integritas masyarakat. Alasan kita memilih kasus di Kalimantan Barat yaitu Kalimantan Barat dipilih karena kasus korupsinya beragam mulai dari proyek, infrastruktur, jaringan internet, hingga dana hibah pendidikan. Wilayahnya luas dan pengawasannya lemah sehingga rawan untuk dilakukan penyimpangan. Banyak kasus berdampak langsung pada masyarakat seperti buruknya pembangunan dan layanan publik. Beberapa kasus besar di Kalimantan Barat menunjukkan korupsi dilakukan secara terencana. Yang pertama yaitu proyek waterfront Sambas dengan manipulasi laporan merugikan negara sekitar 1,8 miliar. Itu angka yang cukup besar untuk suatu daerah. Yaitu selanjutnya penyalahgunaan serat optik Diskominfo. Selanjutnya yaitu markup pengadaan tanah kantor pusat Bank Kalbar. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan hibah pembangunan SMA Mujahidin. Kasus-kasus ini memperlihatkan kerusakan pelayanan publik akibat korupsi. Korupsi muncul karena lemahnya transparansi budaya patronase, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta kondisi geografis yang sulit diawasi. Artinya korupsi adalah masalah yang bisa dianggap sistem, bukan sekedar individu saja. Islam memandang korupsi sebagai dosa besar. Jabatan adalah amanah. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Penggelapan harta publik dilarang. Quran Surat Ali Imran ayat 161. Dan suap dilaknat oleh Rasulullah. Korupsi dianggap merusak tatanan masyarakat, fasad fil ard. Islam menawarkan pencegahan melalui pendidikan akhlak, penegakan hukum tegas, pengawasan masyarakat atau hisbah, dan sistem pemerintah yang adil dan transparan. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi pelanggaran hak publik yang harus ditindak tegas. Mengkaji kasus korupsi Kalimantan Barat dengan perspektif Islam menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah moral, sosial, hukum, dan spiritual. Pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh dan didasarkan pada nilai amanah serta integritas. Selanjutnya, Baik, kasus selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai KDRT. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang baik itu secara fisik, verbal maupun mental ya dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Nah, dalam sudut pandang Islam, perbuatan ini jelas sangat dilarang karena hakikat pernikahan itu sendiri adalah sebagai membentuk ikatan yang harmonis, yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi ya tidak seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk melakukan tindakan hina seperti tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya ada kesalahan komunikasi, kesalahpahaman, adanya kecemburuan, masalah ekonomi dan sosial, dan sebagainya. Masalah kekerasan dalam rumah tangga ini dapat merembet ke banyak hal, dapat berdampak negatif ke banyak hal, seperti bisa dapat menyebabkan perceraian, cedera, atau bahkan bisa sampai ke kematian. Nah, jadi
penanganan. Nah, untuk mengatasi ini kita sebagai seorang muslim kita harus dapat menciptakan komunikasi yang baik antar sesama pasangan, berusaha saling mengerti, dan juga kita tentu saja harus lebih bersabar dan lebih mengedepankan ilmu agama. Kita harus dapat memikirkan apa berpikir dulu sebelum bertindak agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu sih. Oke. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang laporan interview kepada 3 narasumber terkait pandangan mereka terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Di sini kami setelah melakukan wawancara ketiga narasumber berbeda dengan kategori yang juga berbeda, yaitu pemuka agama, terus orang terdidik sama orang awam. Nah, yang pertama kami mewawancarai Bapak Muhammad Ciar. Beliau merupakan seorang mantan dosen di FKIP di Universitas Tanjung Pura, serta beliau sekarang ini adalah seorang imam tetap di Masjid Al-Mutadin Untan. Beliau berpandangan beliau sendiri pernah pergi ke Palestina, sehingga ini merupakan sehingga beliau lebih mengetahui secara langsung keadaan yang terjadi di Palestina. Oke, beliau sendiri berpandangan bahwa konflik ini tidak bisa dia bersendiri berkatakan bahwa konflik ini sama-sama merugikan kedua belah pihak. Namun dilihat dari jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi di sana di Palestina, bangunan-bangunan hancur serta dan lain-lainnya, tentu yang paling dirugikan adalah Palestina. Apalagi dan bagaimana beliau juga mengatakan kita sebagai muslim tentu harus mendukung Palestina. Kenapa? Karena di Palestina terdapat salah satu masjid yang sangat suci bagi umat muslim, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap kasus tersebut? Beliau mengatakan kita tentu harus wajiblah mendukung masyarakat Palestina agar segera mendapatkan kemerdekaan seperti itu. Dengan cara setidak-tidaknya kita mendoakan terbaik agar untuk kebebasan warga di Palestina. Dan ketika kita memiliki rezeki, kita juga bisa memberikan bantuan material kepada Palestina secara langsung. Namun kita juga tidak dapat memberikan, ketika kita juga tidak mampu untuk memberikan bantuan secara fisik secara langsung karena banyak faktor yang menyebabkan tersebut. Namun kita juga perlu untuk mendorong pemerintah supaya terus tidak pernah berhenti untuk memberikan diplomasi kepada Palestina agar menyuarakan kemerdekaan Palestina seperti itu, agar mereka segera mendapatkan kemerdekaan. Jadi pada intinya beliau berpendapatan bahwa Palestina ini sangat perlu untuk disuarakan agar kemerdekaannya segera tercapai seperti itu. Oke. Untuk kategori orang terdidik, kami mewawancarai Bapak Zaidan. Beliau merupakan seorang guru di salah satu kecamatan, yaitu kecamatan Sebawi. Di kecamatan Sebawi. Beliau adalah guru sekolah dasar di sana. Beliau sendiri memiliki 2 gelar, yaitu beliau pernah menjadi sarjana juga di jurusan kehutanan, serta sekarang sudah memiliki satu lagi jurusan sarjana pendidikan dasar. Nah, Sekolah dasar. Terus beliau berpendapatan dari yang mana yang paling dirugikan dari Palestina ini, tentu beliau mengatakan yang paling dirugikan adalah Rakyat sipil. kedua belah pihak, di mana
kedua belah juga memiliki rakyat sipil yang dimana belum tentu setiap rakyat sipil itu berkaitan secara langsung terhadap konflik ini. Namun beliau berpendapat bahwa melihat dari kerusakan yang terjadi di Palestina, seperti bangunan yang banyak yang seperti yang dia lihat seperti yang di berita-berita yang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya, itu banyak menampilkan bahwa kehancuran yang terjadi di Palestina itu sangatlah parah. Jadi secara garis besarnya tentu yang paling dirugikan ya Palestina, dan hal-hal dan bagaimana beliau juga menyampaikan kita sebagai seorang muslim untuk mengatasi masalah tersebut ya dengan terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina agar segera mendapatkan kemerdekaan. Juga kita juga dapat memberikan bantuan dengan cara seperti memboikot produk-produk dari Israel dan negara yang mendukung Israel seperti itu. Serta menurut beliau konflik yang terjadi ini merupakan konflik yang bukan hanya tentang agama, karena di zaman sekarang kan banyak masyarakat muslim beranggapan bahwa konflik ini murni agama. Tapi menurut beliau konflik ini bukan hanya tentang masalah agama. Memang hal ini ada sangkut pautnya dengan agama, tapi ini bukan hanya tentang masalah agama, banyak juga masalah terkait politik dan perebutan kekuasaan wilayah seperti itu. Selanjutnya kami ada juga dalam kategori orang biasa, kami mewawancarai Glenn, yaitu seorang mahasiswa baru FISIP pada tahun ini ya. Nah, dia berpendapat bahwa pada kedua belah pihak jelas sama-sama dirugikan pada konflik ini. Namun, berdasarkan jumlah korban dan kerusakan yang dialami ya, maka Glenn menyondongkan bahwa pihak yang paling dirugikan adalah pihak Palestina. Nah, pada mengenai bantuan dia merasa kedua belah pihak sama-sama pantas mendapatkannya, karena yang paling terkena dampaknya adalah rakyat sipil yang dimana dari kedua belah pihak sama-sama tidak bersalah, yang dimana itu mungkin opini yang lebih baru dan beda ya dibandingkan dengan narasumber kita yang lainnya, yang lebih condong ke Palestina mengenai bantuan kemanusiaan ini. Lalu beliau juga berpendapat bahwa pada konflik ini lebih condong ke arah politik dan militer dibandingkan agama, karena dari sejarah apa yang dia ketahui, dari apa yang sudah dia lihat, dia merasa bahwa aspek agamanya sudah tidak terlalu dibandingkan dengan aspek politik dan sosialnya yang terjadi pada konflik ini. Ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ketiga narasumber ini memiliki pandangan yang sama terkait dengan konflik di Palestina ini, yaitu kerusakan yang terjadi itu lebih banyak di Palestina, dan ini bukan tentang konflik agama tetapi tentang merembet ke mana-mana saja seperti penguasaan wilayah, politik, dan lain-lain. Oke, walaupun ada sedikit perbedaan berpendapat, tapi secara garis besar mereka memiliki kesamaan pendapat. Namun ada sedikit perbedaan tadi kepada narasumber yang awam ya. Dia berpendapat bahwa kedua belah pihak pantas untuk mendapatkan bantuan. Hal ini dapat dimengerti bahwa kedua belah pihak juga memiliki warga sipil, yang dimana warga sipil ini belum tentu memiliki kaitan dengan konflik ini, seperti anak-anak. Mereka tidak mengetahui apa itu akar masalahnya. Jadi tidak sepantasnya kita menyalahkan juga kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu. Oke, saya rasa jadi dari semua yang telah kami sampaikan tadi, dari kasus dan hasil wawancara terhadap pandangan mereka terhadap konflik yang terjadi di Palestina, ini dapat kita simpulkan bahwa masalah-masalah seperti ini dapat diatasi dengan terus mengamalkan nilai-nilai ibadah atau nilai-nilai ajaran Islam, supaya mendatangkan keharmonisan dan kedamaian kepada seluruh dunia ini. Oke, dan hal-hal
laporan seperti ini yang melakukan evaluasi dan lain sebagainya ini dapat juga membantu kita untuk mengevaluasi dan mengaca bahwa tidak hanya kita mengkritik sesuatu masalah, tapi kita tidak mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik juga gitu, seperti itu. Terus saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.